Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam kreativitas tanpa batas. Sebelum saya bercerita, ngomong panjang lebar, marilah kita sama-sama berdoa buat diri kita, buat bangsa Indonesia, bahkan buat seluruh dunia yang masih dilanda wabah ataupun masih dilanda pandemi yang masih belum berakhir. Semoga pandemi cepat berakhir, khususnya di Indonesia, di negara tercinta ini. Maka dari itu jangan lupa terus ikutin protokol pemerintah, jangan melanggar, karena juga itu buat kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga cepat berakhir ya, supaya kita bisa melihat, bisa tersenyum kembali, semua kegiatan tidak terbatasi lagi. Ya intinya kembali stabil ekonomi global, khususnya di Indonesia. Jangan lupa sekali lagi taati peraturan pemerintah ataupun protokol pemerintah yang dianjurkan di masa pandemi seperti ini. Oke, sekali lagi salam kenal dari saya, Asa, Semule Musik Official. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya tentang YouTube. Kenapa saya buka YouTube, channel YouTube, kenapa saya YouTube gitu kan. Terus akhirnya saya juga bikin video ini, bikin channel itu. Pertama saya bahas tentang ibaratnya kenapa, yang jelas persyaratan YouTube sekarang makin super ketat banget gitu kan. Yang benar-benar mengharap konten ori. Setelah sekian banyak saya bercerita, berkeliling gitu kan, berkeliling dekat dari mana akhirnya saya buka channel ini gitu. Ya semoga bermanfaat gitu kan. Selain karena hobi juga karena ibaratnya pengen mencoba gitu kan, pengen berkarya, menguji karya saya itu sampai mana sih gitu kan. Karena saya tuh nggak bisa editing, nggak bisa apa, cuma asal-asalan ini. Tapi ya semoga bermanfaat gitu kan. Ini pengalaman saya tentang ibaratnya channel YouTube. Hati-hati, satu, kita bikin YouTube itu yang pertama, apa yang saya dapat gitu kan, dari channel sebelumnya. Saya kan pernah buat channel sebelumnya, tapi gagal lumayan. CT-nya udah 5.000, subscribe udah 1,6%, 1,7. Gagal monet 2 kali guys gitu. Aduh sakitnya, tapi nggak apa-apa. Justru dari kegagalan itu kita belajar. Intinya satu, apa yang diinginkan YouTube, yang pertama kita nge-YouTube itu satu, punya konsep, kedua terjadwal, yang ketiga ya harus rajin gitu kan, upload video dan konsisten gitu. Dan jangan asal upload, turuti pedoman komunitas YouTube yang berlaku kalau kita mau monetize. Dan kita jangan ibaratnya berpikir apa ya, nge-YouTube itu jangan mengharap aduh monetisasi. Nggak semudah memberikan telapak tangan bro, bray. Kita jangan mengharap dolar. Kalau kita tertuju pada dolar untuk YouTube itu salah, tapi ada benernya juga. Yang penting kita jaga konsisten maksudnya. Gimana caranya video kita, gimana kita upload itu rutin. Karena di channel saya itu pengalaman, sampai akhirnya saya kenal dengan teman-teman di Facebook, mungkin kan sharing tentang SEO, tentang ibaratnya YouTube itu seperti apa gitu kan. Hingga saya ibaratnya belajar hingga ngelihat ibaratnya channel-channel besar. Di situ saya belajar hingga akhirnya saya memutuskan buat channel itu. Hati-hati tentang monetisasi gitu. Monetisasi itu tahun 2020 dan 2021 ini makin ketat banget. Satu, copyright. Hati-hati yang namanya copyright. Hati-hati. Kalau yang namanya copyright, satu aja di video kita tidak akan bisa dimonetisasi ataupun memperhambat monetisasi. Itu intinya dari pengalaman saya yang satu. Yang kedua, ibaratnya kita bikin video nih biar tambah cantik, kita ditambahin, sisipin video, ada video lucu ataupun apa. Hati-hati jangan sampai salah pilih ataupun jangan coba-coba seperti itu. Udahlah biasa video kita, itu yang lebih bagus. Walaupun cuma 5 detik, 10 detik, itu bisa jadi menghambat monetisasi ataupun membuat channel kita ditolak. Yang jelas re-upload dong. Saya ngalamin sendiri, saya re-upload
konten musik sih saya campur-campur kayak gitu. Itu juga tidak, karena semuanya ada caranya yang udah diatur oleh YouTube. Kalau kita mau re-upload itu ada caranya, harus dibumbuin kayak gimana, harus kita kasih komentar seperti apa, bukan asal jiplak gitu. Tapi saya dulu asal jiplak karena saya nggak tahu, nol di YouTube. Jadi itu hati-hati monetisasi. Intinya ya selain 1000 subscriber, 4000 jam tayang, ya itu tadi, hati-hati. Yang jelas kita harus konsisten. Ingat, YouTube itu maunya kita konsisten. Karena kita yang mau kerja itu kita buat YouTube. Bukan YouTube menurutin kita, tapi kita menurutin YouTube. Maunya YouTube harus kita turutin. Kebijakan monetisasi seperti apa ya kita usahakan semaksimal mungkin bikin konten yang original, yang bermanfaat, yang bisa menghibur orang. Nah seperti itu. Jadi hati-hati dengan copyright, pemilihan backsound dari manapun harus kita hati-hati. Memang saya masih belum terlalu paham, tapi ini hati-hati. Nah, sekali lagi di channel saya itu JT-nya udah 5.000, udah 5.000, udah 1,7 gagal mulai, dan akhirnya banyak yang saya hapus, paling tinggal berapa ratus video, tapi tetap saya lanjutin. Nah selain re-upload dibanyak gini 1000 jam tayang, bukan 1000 jam tayang, 4000 jam tayang, itu lumayan berat. Kalau subscribe sih ya setidaknya kita terus berusaha lah, intinya berusaha cari ataupun cari referensi di channel-channel besar, cari di komunitas-komunitas, itu yang lebih aman. Ingat, untuk cari subscribe yang lebih aman itu di komunitas gitu. Kayak ibaratnya adalah channelnya Denji Jesse, Bang Timon Adioso, terus banyak lah, ini masih banyak. Cari di komunitas di situ, itu yang paling aman untuk cari subscriber, saring mendukung gitu kan. Siapa tahu video kita dilihat orang lain. Nah, seperti itu kalau mau cari subscriber. Dan juga intinya nge-YouTube jangan terlalu mengharapin dolar dulu, tapi bikin konsep dulu gimana caranya lolos monetisasi, gimana caranya kita bikin konten yang konsisten, yang baik, yang benar gitu kan. Jangan asal. Karena dan apalagi waktu yang katanya beli apa, beli tembak, beli viewers gitu kan, beli jam tayang. Aduh, hati-hati. Tahu kan katanya, berarti kata hati-hati itu apa? Hati-hati itu tak, mungkin pasti yang paham pasti paham. Hati-hati gitu. Hati-hati banget gitu kan. Saya nggak nyaranin itu boleh tidak, tapi hati-hati gitu. Karena YouTube itu tahu itu lebih canggih gitu kan. Jadi ya hati-hati gitu kan. Pokoknya jangan sampai tertipu oleh hal seperti itu. Banyak loh di Facebook, di mana-mana yang ketipu tentang JT, tentang viewers, yang apa ini itu. Hati-hati di situ pokoknya. Sangat hati-hati. Yang jelas kita harus banyak referensi. Kita cari aja ibaratnya channel-channel besar yang memang di situ buka komunitas. Di situ tanya-tanya tentang monetisasi, tanya apa tentang apa. Insya Allah kalau kita mau keliling cari ilmu, cari referensi, insya Allah sedikit banyaknya kita juga tahu. Dan satu hal lagi, kenapa sih kita bikin video bang, ibaratnya nggak ada yang nonton, nggak ada gini. Walaupun padahal SEO udah gini udah. Ingat, semua orang tidak tentu suka dengan semua konten. Nah, gitu. Contohnya banyak di musik ataupun campur lah di sini. Yang orang suka mungkin klik nonton, yang nggak suka, ibaratnya musik deh, contohnya musik. Orang yang suka musik mungkin dari waktu kayak santai gitu kan. Dia melihat gitu kan, channel musik saya ibaratnya, ataupun punya abang-abang, kakak-kakak, kayaknya suka nih, bagus lagu ini. Mungkin dia penasaran, apalagi lihat thumbnailnya, ini
kayaknya judulnya tandanya asik bagus ya kan, mungkin suka. Tapi kalau lagi yang nggak mood, aduh ini apa sih, mungkin dia scroll. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ingat, tapi yang jelas, tapi kita harus juga ngikutin YouTube bahwasanya SEO, dan ibaratnya semuanya harus konsisten. Sebelum upload video, kita bikin judul searching dulu, tagnya, judulnya, baru bikin video, baru upload video, terus bikin thumbnail, kasih deskripsi bila penting itu, dan jauhin copyright gitu kan. Aduh pokoknya ampun kan masalah copyright, angkat tangan gitu kan, Bang Asa angkat tangan, nyerah pokoknya, apalagi upload. Tapi tidak membuat saya itu menyerah, tidak membuat saya itu putus asa. Ya mau saya berbagi gitu. Karena banyak lah youtuber pemula yang kadang spam tuh apa sih gini gitu apa dan yang lainnya. Ingat dipelajari dong, jangan asal nge-YouTube. Walaupun YouTube kalian ibaratnya gini, jangan merasa hebat dulu. Saya juga berbagi loh, saya ngomong karena pengalaman saya pribadi. Kadang yang channelnya udah saya lihat subscribernya udah banyak lah, 800 atau gitu. Terus viewersnya, tapi judulnya asal-asalan gitu. Ataupun yang lainnya lah. Ingat, apalagi videonya udah bagus di SEO, ya tambah mantap. Itu saran saya. Ya kalau video saya ini nggak ada yang nonton, ya mungkin nggak ada yang suka, apalagi lihat orangnya itu kan, aduh tambah nggak suka. Tapi nggak apa-apa. Lagi ya itu tadi, di musim pandemi ini ya yang nyalurin hobi di YouTube, ya tetap jaga protokol kesehatan ya, anjuran pemerintah. Tetap di rumah aja. Ngopi juga. Ngopi dulu ya bentar. Alhamdulillah. Ini di rumah malam-malam cari inspirasi itu, berpikir. Saya tuh suka orang hobinya itu berpikir, mencari apa yang belum saya ketahui, saya cari. Karena tentang YouTube saya penasaran banget, sampai begadang di channel satunya lagi 24 jam kadang, ya bukan 24 jam sih, kalau 24 jam ya pasti melek terus, yang ada tidurnya. Jadi tentang copyright, tentang klaim hak cipta, tentang semuanya penipuan, kadang yang grup inilah, grup itulah, ya semuanya istilahnya yang penting wajar masih mengikuti ibaratnya aturan komunitas YouTube ataupun mengikuti anjuran YouTube tetap aman, apalagi kontennya. Jangan banyak asal upload gini gitu mana tidak, hati-hati pokoknya, hati-hati. Karena channel saya udah ngalamin itu 5 poin di situ. Yang pertama, video pendek. Kedua, musik bla 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 yang mengandung klaim hak cipta. Tiga, video kita sendiri. Padahal video saya sendiri loh seperti ini kan. Tapi di situ memang saya cuma rekam asal, yang nggak saya kasih narasi, nggak nunjukin muka nih kayak gini nih mukanya itu. Ternyata itu juga tidak diterima oleh YouTube. Aduh susahnya sih YouTube, tidak. Ibarat kata itu gini, cintailah pekerjaanmu, cintailah profesimu, cintailah apa yang kamu anggap ibarat sesuatu, maka dia juga nanti akan mencintai kita. Maksudnya selaras dengan kita. Seperti itu. Cinta kasih sayang yang tulus di YouTube gitu kan. Dipelajari maunya kayak gimana, ibaratnya YouTube itu kayak gini. Ya kalau masih belum berhasil berarti belum rezeki, tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha ibaratnya sesuai dengan apa yang kita dapat, kita terapkan seperti itu. Apa dulu guys, malam-malam merokok jarum adanya ini sih.
Jadi apa ya, ngenes ya channel saya satu sekian bulan gitu kan. Sering begadang cari SEO apa benerin bla bla bla, setelah JT cukup, aduh wah seneng banget. Tapi apa, channel Anda ditolak. Aduh, apalagi musim pandemi kayak gini, udah kerjaan susah, luar dibatasin, tapi ya demi kebaikan kita juga. Channel YouTube-nya ditolak. Tapi ya kenapa ya, karena kesalahan kita, karena kesalahan yang memang kita nggak ngikutin anjuran YouTube. Ya itu akibatnya. Dan saya bilang JT-nya itu udah 5 ribuan subscriber, dikit 1,6, tapi gagal. Bukan sekali, dua kali daftar ditolak. Nah kan di situ memang saya percobaan channelnya, saya berbagi tentang SEO apa, penasaran tuh, akhirnya apa ya itu yang terjadi, ditolak. Tapi masih saya benerin juga, makanya saya inisiatif, saya terus membangun, saya terus berusaha. Ya udahlah, aku pengen berkarya lagi, aku buat channel lagi satu ya, untuk menginformasikan juga. Nanti masih banyak sih sebenarnya tentang copyright itu seperti apa idenya dari pengalaman saya yang kemarin, terus kita sepak. Terus YouTube itu maunya kalau nonton video itu seperti apa, waktunya berapa, berapa persen. Kalau video sekian menit kita harus ditonton berapa, jangan asal gitu. Yang dimasuk oleh YouTube video, kadang kita kan lihat sebelum kita suka udah sekian, hati-hati gitu. Dan iklan juga, dan masih banyak lainnya begitu. Ya semoga ya tadi sedikit cerita dari saya. Intinya sekali lagi, kita nge-YouTube di zaman pandemi ini tetap patuhi protokol pemerintah, tetap patuhi apa yang jadi anjuran pemerintah itu tuh buat kebaikan kita semua. Supaya kita mengajarkan hobi di YouTube, ya di rumah saja mungkin bernyanyi ataupun apa. Kalau tidak, ibaratnya ada kegiatan yang khusus ataupun kegiatan yang mungkin apa, jangan sampai ibaratnya memaksakan diri untuk keluar rumah ataupun kemana. Tetap ikuti anjuran pemerintah, karena itu kebaikan buat kita semua dan buat bangsa kita semua. Sekali lagi, ingat, YouTube jangan asal-asalan. Kalau Anda ingin mengejar monetize, jangan asal-asalan, karena salah sedikit harapan ataupun cita-cita Anda ingin jadi seorang YouTuber, intinya ingin monetize, ingin mengharapkan dolar, akan sirna. Jadi sebelum terlambat, sebelum ibaratnya channel Anda terlanjur seperti itu, tapi bangunlah channel Anda semaksimal mungkin, bikin konsep, bikin ibaratnya jadwal, jangan asal, jangan bla 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 bla. Ikuti apa yang jadi kemauan YouTube, apa yang menjadi pedoman komunitas YouTube, insyaallah. Nah kayak gitu pasti diterima. Tapi kalau tidak, jangan harap. Nah makanya jangan sampai sekali lagi melanggar aturan komunitas ataupun pedoman YouTube. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membuat sedikit pengetahuan. Yang suka like, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bila merasa informasi ini penting, support yang saya sampaikan penting, bagikan ke sosial media, share ke sosial media yang kalian punya. Saya Bang Asa, Semula Musik Bakar. Nah, Semula Musik Official, sekalian mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa patuhi protokol pemerintah. Dan yang kedua, kalau nge-YouTube jangan asal nge-YouTube, tetap patuhi pedoman komunitas YouTube yang berlaku. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat, bisa sedikit menambah ataupun keyakinan, menambah support buat teman-teman semuanya, sedulur semuanya yang sekarang mulai mau berkarir di YouTube. Sekali lagi, salam santun, sehat susah selalu buat semuanya tanpa terkecuali. Sampai jumpa di lain waktu.
Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreativitas tanpa batas.